Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan ke karya ilmiah jurnal yang berjudul yaitu Pendidikan Budaya Anti Korupsi sebagai Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Eh, dengan saya Alam Syafqunungge, langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yaitu strategi pendidikan anti korupsi merupakan suatu hal yang sangat krusial ya di Indonesia. Banyak kasus korupsi yang terjadi di negeri ini, mulai dari kasus yang kecil hingga kasus besar, merugikan negara. Maka dari itu perlu ditanamkan pendidikan anti korupsi sejak jenjang dasar. Strategi pendidikan anti korupsi pada siswa dan mahasiswa dapat dilakukan dengan cara menanamkan sikap jujur, adil, berani, dan disiplin pada peserta didik yang diimplementasikan dalam setiap pembelajaran bagi peserta didik. Korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dapat merugikan keuangan negara yang dari segi materi, perbuatan, mengingat bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa ya. Sehingga penanganan korupsi ini pun tidak bisa dilakukan dengan cara yang biasa. Korupsi yang melanda hampir semua institusi publik ya, eksekutif, legislatif maupun yudikatif, menyebabkan kepercayaan masyarakat berkurang terhadap para pejabat penyelenggara negara yang terlibat korupsi, di mana kasus korupsi di institusi publik tidak satu pun politisi dan atau pejabat publik dianggap virus moralitas dan menyatakan mundur, atau kasus korupsi yang terjadi cenderung menggelak ya, atau atas korupsi yang dilakukannya. Apabila melihat contoh di negara lain, apabila terjadi skandal korupsi, maka pejabat penyelenggara negara akan mengundurkan diri dari jabatan setelah terlibat dalam suatu skandal korupsi. Pilihan untuk mengundurkan diri itu merupakan ya suatu yang mungkin dianggap sebagai tindakan yang sangat ksatria dan berjiwa besar. Budaya hukum ya atau legal kultur mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, karena hukum sangat ditentukan oleh budaya hukum yang bernilai pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Nah, jika budaya hukum diabaikan, maka akan terjadi kegagalan sistem hukum modern dan menimbulkan berbagai modus-modus korupsi yang baru. Dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia, maka diperlukan peningkatan kualitas peran budaya hukum, antara lain yaitu melalui budaya hukum perilaku yang proporsional, para aparat penegak hukum, pendidikan dan pembinaan perilaku individu ya dan sosial yang luar, tidak hanya kepada aparat penegak hukum, namun semua elemen masyarakat dan pemerintah. Nah, selanjutnya ya tinjauan teoritis dan literatur ya. Untuk pembahasan ini tinjauan teoritis, saya menggunakan ya membahas permasalahan yang diajukan dalam jurnal ini, itu penelitian menggunakan teori sistem hukum Lawrence Friedman, yang dimana Lawrence Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegak hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum, struktur of law, substansi hukum atau substansi of the law, dan budaya hukum atau legal culture. Nah, struktur hukum ini menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup ya atau living law yang dianut dalam suatu masyarakat. Sedangkan tinjauan literatur yaitu pertama saya pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspeknya ya. Kemudian yang kedua yaitu pengubahan persepsi sikap terhadap korupsi, dan terakhir itu pembentukan keterampilan dan kecakapan yang dituduhkan untuk melawan korupsi. Selanjutnya itu metode penelitian ya.
Untuk metode penelitian itu jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif, yakni dengan menggambarkan berbagai permasalahan secara komprehensif, integratif mengenai budaya hukum, khususnya terkait dengan bagaimana menumbuhkan budaya hukum anti korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, karena penelitian hukum yang dilakukan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Nah, sedangkan kemudian untuk pendekatan konseptual ini menggunakan yaitu sejarah, perbandingan, serta hukum yang akan datang. Selanjutnya masuk ke pembahasannya. Ya, pembahasan yang pertama yaitu strategi pemberantasan korupsi melalui budaya anti korupsi. Pertama, peran budaya hukum sebagai strategi kebijakan anti korupsi. Nah, adapun alasan mengenai faktor penyebab terjadi korupsi, yaitu pertama, faktor pribadi manusia. Nah, faktor pribadi manusia ini yaitu mengakibatkan seseorang melakukan korupsi antara lain perilaku materialistik, ya, konsumtif, dan sifat manusia. Kemudian yang kedua yaitu faktor keluarga dan masyarakat. Faktor keluarga dan masyarakat ini ya, godaannya untuk melakukan korupsi bisa juga berasal dari luar, ya, orang lain dan atau masyarakat yang mendorong dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk melakukan tindak korupsi. Perilaku korupsi bisa terjadi karena dengan dorongan keluarga juga bisa. Kemudian faktor ketiga yaitu faktor ekonomi dan publik. Nah, faktor ekonomi dan publik ini dalam kaitannya dengan aspek politik, ya, kontrol sosial merupakan suatu proses yang perlu dilakukan dengan mempengaruhi setiap orang untuk tidak melakukan korupsi sebagaimana diharapkan masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu faktor organisasi. Nah, budaya organisasi dapat mengakibatkan tindakan korupsi dan memiliki pengaruh sangat kuat, ya, terhadap para anggotanya. Kemudian konsep budaya hukum menurut Lawrence Friedman. Lawrence Friedman ini menjelaskan mengenai konsep budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain, budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa adanya budaya, kultur hukum, maka sistem hukum sendiri tak berdaya. Ya, untuk unsur budaya hukum sendiri, yaitu mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak baik kepemimpinan, dalam hal ini presiden, pejabat penyelenggaraan negara, pejabat aparatur negara, maupun dari aparat penegak hukum, harus memberi tauladan untuk tidak melanggar aturan hukum seperti melakukan tindak pidana korupsi. Maka budaya hukum akan dapat membantu mengurangi tindak pidana korupsi. Nah, untuk konsepnya sendiri, budaya hukum adalah konsep yang relatif baru dalam kajian hukum pada umumnya dan pertama kali diperkenalkan oleh Lawrence Friedman pada tahun 1969 melalui teori sistem hukum. Menurut Friedman, sistem hukum dibangun oleh 3 unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum atau kultur hukumnya. Nah, pentingnya budaya hukum dalam konstruksi hukum itu sejalan dengan ilustrasi Friedman. Apabila sistem hukum diibaratkan untuk memproduksi barang, maka kedudukan substansi hukum diibaratkan sebagai barang yang akan diproduksi. Dan struktur hukum merupakan mesin-mesin pengelola barang. Sedangkan budaya hukum diibaratkan sebagai orang-orang menjalankan mesin dan berkewajiban untuk menghidupkan, menjalankan, dan mematikan mesin ini agar dapat menentukan baik buruknya hasil yang diproduksi. Dalam rangka menciptakan peran budaya hukum dari sisi aparat hukum, maka perilaku pimpinan dan para aparat penegak hukum menjaga polisi, jaksa, hakim agar dapat mengembalikan kepercayaan kepada masyarakat dan menjalankan tugasnya.
Dengan profesional, maka hukum harus dikembalikan kepada akar moralitas, kultural, religius, dan mengembalikan rasa keadilan rakyat yang diskriminasi. Kemudian yang kedua yaitu budaya malu sebagai strategi kebijakan anti korupsi. Nah, budaya malu sebagai budaya hukum mengandung nilai yang menjaga harga diri, terhindar dari penilaian buruk akibat pelanggaran terhadap norma-norma yang terjadi. Lebih lanjut yaitu Stephen Box mengemukakan bahwa publikasi kejahatan white collar dapat menjadi sarana pencegahan ampuh dan berperan sebagai katalisator ya peningkatan keyakinan kultural publik dan ketidaksetujuan penolakan pencegahan terhadap kejahatan white collar. John Bertwhite menyatakan bahwa publikasi dapat merupakan strategi ampuh ya pemberian rasa malu atau swimming ya dari pelaku. Lebih lanjut dengan aspek budaya, Bartens menyatakan bahwa pada sebagian besar masyarakat negara berkembang, budaya malu atau swim culture lebih mengemuka ya dibandingkan budaya rasa bersalah atau Galit culture. Dalam kajian antropologi terdapat perbedaan antara budaya malu dan budaya rasa bersalah. Pada budaya malu, gengsi, reputasi, melainkan suatu harus yang disembunyikan dalam budaya malu. Sanksi muncul dari luar dari perilaku, sebaliknya budaya rasa bersalah, kejahatan dipandang sebagai dosa atau salah meskipun tidak diketahui oleh orang lain. Budaya malu itu sebagai budaya hukum yang mengandung nilai untuk menjaga harga diri agar terhindar dari penilaian buruk akibat pelanggaran terhadap norma-norma yang menjadi standar ideal masyarakat. Rasa malu mengandung nilai bahwa malu dapat membatasi seseorang untuk berbuat sesuatu yang dapat merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Rasa malu pun juga merupakan peralatan pengetahuan cara berpikir dan bertindak yang telah terpolakan ya dipelajari dan disebutkan serta bukan merupakan hasil pewarisan biologis. Oke, yang selanjutnya yaitu pendidikan anti korupsi sebagai strategi pencegahan korupsi. Nah, untuk pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak ya secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Nah, pendidikan anti korupsi dalam konteks pendidikan ya, memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya berarti melakukan rangkaian usaha untuk melahirkan generasi yang tidak bersedia menerima dan memaafkan suatu perbuatan korupsi yang terjadi. Nah, tujuan untuk pendidikan anti korupsi ini tersebut dapat dipahami. Tujuan pendidikan anti korupsi adalah menanamkan pemahaman dan perilaku anti korupsi. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ya pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses ya pembudayaan dan memperdayaan peserta didik yang berlangsung sebagai hayat. Atas dasar ini, signifikan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi lewat jalur pendidikan tidak dapat diabaikan potensial sebagai salah satu cara untuk memberdayakan anti korupsi. Di perubahan dari sikap membiarkan dan menerima ke sikap tegas menolak praktik korupsi ya. Nah, ada 3 ya model penyelenggara pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang dapat dilakukan di sekolah, yaitu pertama yaitu model terintegrasi dalam mata pelajaran. Ya, penanaman nilai anti korupsi dalam pendidikan anti korupsi juga dapat disampaikan secara terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Guru dalam memilih nilai-nilai yang akan ditanamkan materi bahasan mata pelajaran.
Kemudian yang kedua yaitu model di luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler ya. Ya, penanaman nilai anti korupsi dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran, misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan insidental ya. Aktivitas dan suasana sekolah penanaman nilai-nilai anti korupsi dapat juga ditanamkan eh, melalui pembudayaan dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Sekolah perlu merencanakan suatu budaya pembiasaan. Kemudian yang ketiga yaitu model pembudayaan pembiasaan nilai dalam secara keseluruhannya. Selanjut kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu peran pemerintah dalam rangka pendidikan budaya anti korupsi di masyarakat. Ya, peran pemerintah dalam pendidikan budaya anti korupsi di masyarakat dapat tercermin dalam tata pengelola pemerintah yang diwujudkan dalam prinsip Good Public Governance ya, atau GPG. Untuk memberantas kejahatan korupsi harus diterapkan penataan pemerintah yang baik ya, atau good governance ya, menjadi acuan untuk menciptakan kualitas pemerintah yang lebih baik. Asumsi yang dibangun dengan tata pemerintah yang baik adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang baik akan menurunkan tingkat korupsi serta meningkatkan pemerintah kepada pemenuhan kepentingan masyarakat. Ya, meskipun negara dalam hal ini pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam pendidikan budaya anti korupsi di masyarakat, namun demikian peran ketiga pilar tersebut dalam pendidikan budaya anti korupsi sangatlah penting. Adapun peran masing-masing pihak ya secara rinci antara lain, yang pertama negara yaitu mempunyai peran sebagai berikut. Pertama yaitu menyusun peraturan, perundang-undangan, dan kebijakan publik yang berorientasi pada pelayanan dan perlindungan kepentingan masyarakat dan dunia usaha atas dasar prinsip membangun berkelanjutan. Kemudian yang kedua, melakukan desiminasi dan sosialisasi ya maksudnya terhadap perundang-undangan dengan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Ketiga, yaitu menciptakan sistem sosial politik yang sehat dan terbuka untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi, serta meningkatkan kemampuan warga negara dalam berdemokrasi melalui pendidikan sosial politik. Kemudian yang keempat ya, memastikan agar dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, penyelenggara negara mematuhi dan memperdayakan sistem hukum nasional. Terakhir yaitu menerapkan etika penyelenggaraan negara secara konsisten dan mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN ya. Kemudian selanjutnya yaitu pembahasan ketiga yaitu pengaturan tentang budaya anti korupsi menurut hukum positif Indonesia. Ya, pengaturan tentang budaya korupsi menurut hukum positif Indonesia yang pertama yaitu Pancasila ya, dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam ketatanegaraan Indonesia, Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi landasan falsafah dalam membentukkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi yang menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dalam sila pertama Pancasila menegaskan mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, agama, dan akhlak mulia. Kemudian yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, ditegaskan
bahwa pentingnya pendidikan sebagai upaya dalam rangka mengembangkan potensi-potensi spiritual keagamaan, pengendalian diri dari kepribadian serta akhlak mulia yang didasarkan pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia. Selanjutnya dijelaskan bahwa pendidikan nasional yang ada harus berfungsi dalam rangka mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa bagi peserta didik agar menjadi kemanusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan hal tersebut di atas dijelaskan bahwa aturan pendidikan nasional Indonesia yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 telah menjadi bagian normatif yang tidak terpisahkan dalam rangka menjadi bagian sebagai upaya menanamkan nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa. Salah satunya adalah budaya anti korupsi. Kemudian yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Keberadaan undang-undang tentang pendidikan tinggi ini dalam rangka memastikan bahwa penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam rangka menunjukkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya disebutkan dalam pasal 4 ya bahwa pendidikan tinggi berfungsi untuk pertama yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan sivitasy akademik yang informatif, responsif, dan kreatif, terampil, budaya, saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridrama. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora ya. Kemudian yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, hadirnya peraturan pemerintah ini merupakan amanah dari pasal 41 ayat 5 dan pasal 42 ayat 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam PP ini mengatur mengenai hak bagi setiap orang, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran-saran yang diperlukan kepada aparat penegak hukum mengenai peserta perkara tindak pidana korupsi. Kemudian yang kesimpulan ya, untuk kesimpulan sendiri berdasarkan ya dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan yang pertama yaitu bahwa pengaturan tentang pendidikan budaya anti korupsi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan meski tidak secara eksplisit yang mengatur tentang budaya anti korupsi. Kemudian yang kedua, tidak diaturnya secara eksplisit pengaturan tentang pendidikan budaya anti korupsi di Indonesia saat ini dalam peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, peraturan lainnya di luar pendidikan belum mampu memberikan peran positif secara nyata dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika lembaga pendidikan, peserta didik, dan mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat merupakan pewaris masa depan bangsa, dia diharapkan dapat terlibat aktif ya dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ya, keterlibatan peserta didik dan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi ya penegak hukum. Peran aktif peserta didik ini mahasiswa diharapkan lebih difokuskan kepada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Peserta didik dan mahasiswa diharapkan agar dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Dan sarannya dari saya yaitu pertama, bahwa perlu diatur secara khusus pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan yang mengatur tentang budaya anti korupsi. Pertama. Yang kedua,
bahwa agar pemerintah dapat secara nyata mempunyai peran dalam pendidikan budaya anti korupsi, maka perlu secara nyata dituangkan dalam kebijakan kurikulum pendidikan, baik pendidikan dasar hingga perguruan tinggi yang dapat diimplementasikan dalam berbagai mata pelajaran di sekolah, kuliah, dalam kurikulum perguruan tinggi. Kemudian terakhir yaitu bahwa diatur pengaturan teknis ya tentang pelibatan lembaga pendidikan, guru dan dosen serta peserta didik dalam dalam penyelenggaraan pendidikan budaya anti korupsi dalam berbagai jenjang tingkatan pendidikan. Oke, baik, sekian presentasi dari jurnal karya ilmiah saya. Kalau misalnya banyak kekurangan, saya mohon maaf ya. Terima kasih.